Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah, kesehatan fisik dan batin kita, dan semoga Allah selalu melindungi kita serta keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, subuh kali ini kultum ayat-ayat pilihan kita akan membaca dan memahami Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab setiap doanya orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa kepada aku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu wali santri ikhwafillah rahimakumullah, sebab turunnya ayat ini karena ada beberapa orang Arab Badui, ya, A'rabiyan. Kalau disebut Arab Badui berarti mereka yang hidup di perkampungan dan hidup mereka bersifat nomaden. Nomaden itu tidak menetap pada satu tempat tinggal, ya. Mereka berpindah-pindah tergantung kondisi air. Jika di tempat tersebut ada air, maka mereka akan bermukim di tempat tersebut. Jika tidak ada, maka mereka mencari tempat lain yang ada airnya untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, tentu mereka ini jauh dari perkotaan, ya. Kalau jauh dari perkotaan, maka tentu mereka juga tidak sedalam pemahaman agamanya dibandingkan sahabat-sahabat yang hidup di perkotaan bersama Rasulullah SAW. Maka dari itu Arab Badui ketika mereka datang ke kota menemui Rasulullah, tujuannya adalah untuk belajar tentang Islam. Nah, sehingga ketika mereka datang menemui Rasulullah, banyak sekali pertanyaan yang kemudian diajukan oleh mereka. Salah satu pertanyaan yang membuat ayat 186 ini turun adalah saat itu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kami jauh ataukah dekat? Kalau Tuhan kami jauh, kami akan memanggilnya, kami akan berteriak." Kalau bahasa Jawanya bengok-bengok. Kalau Tuhan kami itu dekat, kami akan bermunajat kepadanya dengan suara yang lirih, dengan suara yang tunduk, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah diam sejenak dan malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, Quran surah Al-Baqarah ayat 186 sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Bapak Ibu rahimakumullah, potongan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada siapapun dari hamba-hambanya yang mencari Allah, yang menuju kepada Allah, yang taat kepada Allah, dan yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari siapapun yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita sebagai orang beriman, dekatilah Allah dengan cara amal saleh, dengan cara berdoa, dan dengan cara taat terhadap seluruh perintah-perintah Allah. Maka Allah akan lebih mendekatkan rahmatnya, Allah akan lebih mendekatkan berkahnya kepada kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian lanjutan ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Baik, sebelum kita mengambil faedah dari potongan ayat ini, perlu kita ketahui bahwa
tema utama dari ayat 186 ini berbicara tentang doa. Dan 186 ini jatuh setelah ayat-ayat tentang puasa. Jadi ayat tentang puasa itu dimulai 183 sampai 186 sampai 187, mohon maaf, sampai 187. Nah, di sela-sela Allah Subhanahu wa taala menjelaskan puasa, kewajiban puasa, kemudian hukum-hukum puasa, di sela-sela itu Allah menjelaskan tentang doa. Ada apa dengan doa? Kenapa masuk pada pembahasan puasa? Ternyata doa merupakan salah satu ciri khas daripada bulan suci Ramadan. Artinya Ramadan merupakan kesempatan besar bagi kita sebagai orang beriman untuk meminta sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan itu merupakan bulan yang mustajab. Lalu kapan waktu mustajab di bulan suci Ramadan? Ulama menyebutkan ada 3 waktu mustajab, dan mereka berlandaskan pada hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Yang pertama, waktu sahur, sebelum datangnya waktu subuh. Pada waktu sahur itulah waktu yang sangat mustajab, sebab di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kemudian mencari hambanya. Di waktu itu bukan hamba yang mencari Allah, Allah yang mencari hambanya. Kemudian Allah bertanya, apakah ada orang yang minta ampun? Apakah ada orang yang bertaubat? Apakah ada orang yang minta hajatnya? Apakah ada orang yang meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, aku akan penuhi semua permintaan-permintaan mereka. Bayangkan, ini dalil bahwa waktu sahur itu merupakan waktu yang sangat mustajab. Kemudian waktu kedua di bulan Ramadan yang sangat mustajab adalah waktu ketika kita melaksanakan ibadah puasa, yakni mulai subuh sampai terbenamnya matahari. Itu waktu mustajab bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Thalathatun la turaddud du'a." Ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul marid, doanya orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka ketika kita sedang berpuasa, manfaatkan waktu ini untuk banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, adab dalam meminta atau memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua berselawat kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga memuji Allah sesuai apa yang kita minta, yang ketiga mintalah terlebih dahulu urusan-urusan akhirat, kemudian baru yang keempat mintalah urusan-urusan dunia kita, yang kelima barulah kita tutup dengan sholawat dan hamdalah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian waktu ketiga yang paling mustajab saat di bulan Ramadan adalah ketika datangnya waktu berbuka puasa. Ini jelas ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Di antara 3 golongan itu adalah as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Maka selain kita membaca doa buka puasa, saat itu memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat-hajat dunia kita, untuk urusan akhirat kita. Insya Allah jika kita memintanya dengan serius, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Itulah sebab kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang puasa dari ayat 183 sampai 187, kemudian Allah menjelaskan atau memasukkan pembahasan tentang doa. Karena memang bulan Ramadan bukan hanya syahrul siyam, bukan hanya syahrul Quran, tapi Ramadan juga syahrul doa, bulan dimana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa.
Bapak Ibu rahimakumullah, potongan ayat ujibu da'watad da'i idza da'an memberikan faedah kepada kita semua tentang syarat doa itu dijawab oleh Allah. Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab setiap doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah akan menjawab setiap doa, syaratnya dua. Yang pertama, ad-da'i, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Tidak hanya lisan berucap, namun hati dan pikiran kemana-mana. Doa yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama ketika doa kita ingin dijawab, yang pertama adalah ad-da'i, sungguh-sungguh, khusyuk, serius, fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil menanamkan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Allah akan menjawab permintaan kita. Bisa saja Allah menjawab itu sesuai apa yang kita inginkan, dan bisa saja Allah menjawab lebih baik untuk kehidupan kita daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini jelas ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, wa antum muqinuna bil ijabah, sambil menanamkan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan berucap tapi hati dan pikiran tidak sesuai dengan apa yang diucap oleh lisan. Maka orang-orang yang seperti ini ditegaskan oleh Rasulullah adalah orang yang doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku, sungguh-sungguh, khusyuk, yakin Allah akan mengabulkannya. Syarat yang kedua adalah kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada kuburan, tidak meminta kepada pohon, tidak meminta kepada jin, tidak meminta kepada setan, karena perbuatan-perbuatan demikian merupakan perbuatan syirik ya. Mereka itu bisa apa? Mereka tidak punya kekuatan apa-apa, tidak ada yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang kekuatannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menyandarkan hidup, memohon sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kemampuan kita sebagai manusia itu sangat-sangat terbatas. Apalagi sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuktikan bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas. Allah kirimkan satu wabah penyakit ya. Mana ada manusia hebat? Mana orang yang mengatakan dirinya paling hebat? Mana negara yang mengatakan paling power? Apakah mereka bisa mencegah virus ini? Tidak bisa. Apakah bisa menemukan alat kemudian bisa mendeteksi bahwa virus ini ada dalam waktu yang cepat dan seterusnya? Tidak ada. Allah ingin membuktikan tidak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika suasana genting seperti ini, yang harus kita kuat untuk dijadikan pegangan, yang harus kita jadikan tempat bersandar setiap saat, bukan hanya setiap hari, sama setiap saat dan setiap waktu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dua syarat ini ada dalam doa kita, pertama, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita hanya meminta kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan menjawab doa-doa kita. Allah menjawab sesuai keinginan kita. Bisa pula Allah menjawab tidak sesuai dengan keinginan kita, namun Allah ganti dengan yang lain yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Semoga bermanfaat dan semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik bagi kita, dan semoga seluruh hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.